Bab 73. Rahasia Besar Mala. Kenapa kau mau balas sakit hati ibumu? Karena telah terantuk kepalanya hingga benjol itu. Mau duel? Ayo, tapi di luar, jangan di sini. Iya kan, suster? Kataku tersenyum ramah kepada perawat. Bukan kak, aku nggak mau bertengkar dengan kakak. Terus kau mau apa? Anu kak, mama udah sadar, papa juga sudah bisa keluar dari rumah sakit. Mereka minta pelunasan pengobatan papa dan tambahan biaya operasi serta perawatan mama. Terus biaya rumah sakit Mas Gilang ini juga belum kan kak? Ucapnya terbata-bata. Terus tanyaku tidak sabar. Anu kak, kau mau aku yang bayari semua begitu? Bukan, aku tahu kakak nggak akan mau. Terus kau mau apa? Aku akan ambil uang dari ATM Mas Gilang. Oh, silakan dong. Kenapa lapor sama aku? Dia suamimu kan? Suami dalam dunia hitam. Suami zinamu, ketusku. Melur, jaga mulutmu, teriak ibunya sambil berdiri. Masih punya nyali juga dia setelah kepalanya benjol. Biarkan bu, ibu diam aja, bentak anaknya. Tumben kali ini mereka nggak kompak. Pasti harum ada maunya lagi nih, sok membela aku. Begini kak, ATM Mas Gilang memang aku pegang, sekalian dompet dan HP-nya semua. Tapi, apalagi, kau mau apa? Cepat, aku buru-buru, tanyaku kasar. Minta nomor PIN-nya kak. Oh, jadi dia nggak tahu nomor PIN ATM selingkuhannya. Kirain dia telah menguasai segalanya. Jadi si Harum dapat duit cuma dari hasil ngemis doang. Kirain dimewah-mewahin. Sekarang sang Durjana sedang sekarat. Mau ngemis sama siapa dong? Kak, aku akan ambil sisa penjualan toko yang disimpan oleh Mas Gilang di ATM itu untuk bayari semua, Kak. Berapa PIN-nya? Rengek Harum lagi. Katanya Mas Gilang sayang sama kamu. Kenapa dia nggak ngasih tahu kamu PIN ATM-nya? Dia ngasih aku ATM sendiri, Kak. Jadi kalau aku butuh, aku ambil di ATM sendiri. Oh gitu. Tapi kok dia ngasih tahu aku ya? Oh iya, lupa. Baru ingat. Aku dulu yang buat nomor PIN-nya. Biar kalau dia lupa tinggal nanya sama aku. Iya kak, berapa? Tuntutnya sambil merengek. Gimana ya Rum, sebenarnya aku mau aja sih ngasih tahu nomor PIN ATM Mas Gilang. Tapi karena aku udah terlanjur gak suka sama si rambut jagung ini, aku jadi males deh ngasih taunya. Sorry ya, tolakku sambil melangkah pergi. Kak, aku tidak peduli, ku percepat langkah menuju parkiran. Tidak kuhiraukan tatapan dingin anggota geng Mas Gilang yang masih berjaga di depan lorong. Jumlahnya tinggal 2 orang. Saat mereka mendekat, aku memilih berlari kecil. Seolah sedang sangat terburu-buru, mereka berhenti mengikuti. Kuhela nafas lega, lalu melajukan mobilku ke rumah Mala. Hari masih pagi saat aku menepikan mobilku di tepi jalan. Di depan rumah Mala, sengaja tidak kumasukkan ke dalam karena yakin tidak akan lama. Hanya jemput dia saja. Kami akan langsung balik ke rumahku untuk mengurus toko. Kami harus buru-buru. Orderan yang kemarin masih banyak yang terbengkalai. Tanpa ragu, aku melangkah memasuki halaman. Aku terkesiap saat melihat sebuah sepeda motor terparkir dekat teras. Sepeda motor laki-laki. Itu bukan punya Mala atau anggota keluarganya. Kupindai seluruh sudut teras dengan mata. Aku menemukan sepasang manusia di sudut kanan teras. Seorang pemuda bertubuh tegap, berpangkas cepak, sedang bersama Mala. Keduanya sedang terlibat percakapan serius sepertinya. Mereka berbicara seolah berbisik. Kehadiranku tidak mereka sadari. Dengan berjingkat, aku merunduk di balik bunga pucuk mereka yang tumbuh merimbun di halaman samping. Rumah Mala memang penuh dengan bunga. Mamanya pecinta bunga. Beliau juga sangat rajin merawatnya. Kutajamkan pendengaran untuk menguping pembicaraan Mala dan tamu lelakinya. Sebenarnya tugas aku apa sih? Terdengar suara yang laki-laki. Seperti yang aku bilang tadi malam, jawab Mala. Iya, tapi aku belum ngeh nih, kenapa meski pura-pura coba. Serius aja napa, secara aku itu dari dulu sudah naksir berat sama kamu Mala. Aku beneran cinta, bukan pura-pura. Apa yang mereka bicarakan, aku tidak paham sedikit pun. Rasa penasaran membuatku sanggup berjongkok lama di balik rerimbunan bunga itu. Nggak bisa mas, aku belum bisa menerima kamu. Aku memang udah bisa move on. Aku udah bisa melupakan Mas Reno. Aku juga nggak mengharapkan dia lagi sedikit pun. Tapi maaf, aku belum bisa mencintai siapapun saat ini. Biarlah begini saja dulu. Tolong pahami aku mas. Oke, aku paham. Aku akan sabar menunggu sampai kapanpun sampai kamu bisa menerimaku. Aku akan bilang ke mama dan papa, juga keluarga besar, kalau kekasihku minta waktu. Jangan paksa nikah sekarang. Hei, aku bukan kekasihmu mas, pekik Mala. Ya calon juga enggak.
Duh, jadinya apa dong? Pacar pura-pura? Malah aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Temen aku udah pada nikah semua loh. Semua udah pada masuk asrama, ada yang udah punya anak. Aku dipanggil om sama mereka. Tolonglah malah, terima cinta aku. Lama-lama aku bisa jadi bujang lapuk ini. Mas, aku udah bilang cari yang lain aja. Lagian ya, aku nggak pernah bermimpi jadi istri polisi. Andai pun aku nikah, aku nggak mau nikah sama polisi. Malah jangan gitu dong, aku bunuh diri nih. Sana nggak peduli. Tuh kan, kamu nggak pernah peduli sama aku, apalagi perasaanku. Tapi kalau menyangkut temanmu yang bernama Melur itu, apapun kau korbankan, termasuk perasaanmu sendiri. Ya udah pulang sana, aku nggak butuh bantuanmu. Kulihat malah berdiri, si laki-laki langsung menahan tangannya. Oke, maaf, aku minta maaf. Aku hanya cemburu aja sama yang namanya Melur. Itu aja, kalau kau memang sangat menyayangi dia, ya sudah, aku pun akan berbuat yang sama. Aku akan menyayangi teman kamu. Tapi tolong beri aku kesempatan ya, izinkan aku tetap mencintai dan menunggumu. Aku akan sabar menunggu sampai kapanpun. Malah kembali duduk, ditatapnya lembut pemuda tinggi dan kekar itu. Melur adalah sahabatku yang paling baik, Mas. Orangnya lugu banget. Dia juga anak yatim. Sebenarnya dia perempuan cerdas, tapi terlalu lugu. Bahkan aku bilang cenderung naif. Aku masih harus mendampingi dia. Dia sedang terluka. Orang yang dianggapnya cinta sejati, penolong hidupnya, ternyata menghancurkannya. Maksudmu pria yang kau bilang bernama Gilang itu? Ya, saat dia memilih menikah, kekasihnya justru menghancurkan dirinya sendiri. Mas Reno hancur, aku mencoba untuk menyelamatkannya. Aku jatuh hati padanya, tapi cintaku tak terbalas. Perhatian dan cinta yang kuberikan, kukira bisa menjadi obat. Ternyata tak bermakna, dia makin terjerumus. Aku akan menyelidiki jaringan yang telah menjeratnya, pasti akan kudapat. Bab 74, siapa tamu itu? Aku akan menyelidiki jaringan yang telah menjeratnya, pasti akan kudapat. Mas Reno sudah sembuh, Mas. Melur yang menyembuhkannya. Mereka memang diciptakan untuk bersatu. Aku harus membantu menyatukan mereka. Aku mau mereka berdua hidup bahagia. Terutama sahabatku Melur, dia berhak bahagia. Oke, lantas apa hubungannya dengan tugasku? Kalau menangkap jaringan itu akan segera kulaksanakan. Tugas ini nggak ada hubungannya dengan profesimu, Mas. Lantas apa dong? Masa aku disuruh pura-pura jadi pacar kamu? Padahal aku mau kita pacaran beneran. Tadi malam Rani nelpon, katanya Melur mencurigaiku. Rahasiaku terbongkar, padahal aku sudah membunuh rasa itu. Tapi aku takut Melur kepikiran. Mas Reno juga nggak pernah tahu akan perasaanku. Mungkin dia tahu, tapi dia nggak pernah respon. Dia hanya mencintai Melur. Oke, aku mulai paham. Jadi kita pura-pura pacaran, agar si Melur itu percaya bahwa kau memang tidak ada rasa lagi sama pacarnya. Oke, mau. Tapi kalau misalnya aku sukses jadi pacar pura-pura kamu, aku berkesempatan kan jadi pacar sungguhan. Nah, itu lagi yang dibahas. Iya dong, malah aku sayang sama kamu banget. Kapan-kapan aku ajak kamu ke rumahku. Aku kenalin ke mama dan papa. Gantian kamu pura-pura jadi pacar aku. Loh, kok jadi gitu? Iya dong, papa dan mama udah maksa aku nikah. Jadi aku bilang aja kamu mau menyelesaikan kuliah dulu. Setuju? Kenapa kamu nggak cari gadis lain sih, Mas? Nggak mau, aku maunya kamu. Kok aku disuruh pura-pura juga sih? Makanya kita nggak usah pura-pura, kita pacaran beneran aja. Aku nggak mau, Mas. Ya udah, kalau kamu maksa terus, nggak usah jadi. Pulang sana. Malah kembali mengancam. Gadis itu berdiri dengan wajah cemberut. Oke, aku mau. Aku akan menuruti semua kemauanmu. Pemuda itu kembali menahan tangannya. Jangan suruh pacaran beneran lagi, rajuk malah. Siap, laksanakan. Pemuda itu menaruh tangan di kening. Nggak usah gitu, malah mencubit tangan pemuda itu dengan gemas, lalu tertawa manja. Aku merasa sangat bersalah, baru kini kusadari kalau ternyata malah sangat menyayangiku. Dia pasti merasa nggak enak karena pernah suka sama Mas Reno, padahal menyukai siapapun itu hak dia, apalagi Mas Reno tidak ada ikatan dengan siapapun. Masalahnya Mas Reno pun tidak merespon perasaan Mala. Andai Mas Reno juga menyukai Mala, aku akan mengalah. Nyatanya tidak, jadi aku nggak salah juga kan tetap berhubungan dengan Mas Reno. Aku keluar dari persembunyian, melangkah ke teras dan menyapa mereka. Permisi, sapa aku sopan. Hei Mel, kamu udah datang, sini. Mereka langsung berdiri menyambutku. Kita jadikan
Tanyaku ragu. Dia sedang kedatangan tamu. Bisa saja dia membatalkan janji denganku. Jadi dong, sahutnya sumringah. Kenalin, ini teman aku. Pemuda itu mengulurkan tangan. Aku menyambutnya dengan sopan. Dika, sebutnya tersenyum ramah. Melur, kataku membalas. Mas, ini yang namanya Melur. Dia pacar pertama aku. Jadi kalau memang Mas sanggup ku nomor duakan, nggak apa-apa, hubungan kita boleh lanjut. Karena bagiku Melur itu pacar pertama. Aku harus selalu ada buat dia. Gimana, sanggup nggak? Terang malah menatap lekat sang pemuda. Pemuda itu tersenyum, sandiwara mulai mereka perankan. Mel, maaf ya, aku nggak pernah cerita sama kamu. Kalau selama ini Mas Dika ini naksir aku. Aku nggak pernah mau, aku masih belum bisa mencintainya. Tapi ngelihat dia nggak nyerah juga untuk deketin aku, ya aku aja yang nyerah. Aku akan coba menerima dia dengan perjanjian dia nggak akan mempersoalkan hubungan persahabatan kita. Dia harus bisa meniru Mas Andi. Mas Andi bisa berbaur dengan kita, bahkan menjadi sahabat kita juga, iya kan? Oh, jadi Mas Diki ini pacar kamu? Tanyaku pura-pura penasaran. Belum, sergah malah, masih calon. Dia harus menjawab dulu tantanganku tadi. Sanggup nggak? Oke, aku sanggup. Aku akan anggap Melur sahabatku juga. Aku akan meniru Andi pacar teman kamu si Rani itu. Sahut Mas Diki menatap. Oh iya, Mas Diki janji, cecar malah. Ya, aku janji. Oke, hari ini kita jadian, tapi langsung dapat tantangan. Tantang malah mengulum senyum. Apa tantangannya? Balas Mas Diki juga tersenyum. Kita jadian, tapi aku harus pergi sekarang. Aku mau ke toko Melur. Aku akan bantuin dia kerja di toko. Jadi aku nggak punya waktu luang buat nemenin kamu. Aku harus kuliah, waktu luangnya kerja di toko. Gimana, kamu sanggup nggak? Sanggup, malam hari kita bisa bareng kan? Toko tutup dong malam hari. Oke, sekarang Mas pulang. Kami mau pergi, usir malah mendorong pemuda itu ke halaman. Baiklah, sampai ketemu nanti malam ya. Kirim alamatnya biar aku jemput. Tapi pakai motor, nggak apa-apa kan? Sip, keduanya tersenyum bahagia. Aku ikut bahagia. Sandiwara mereka sukses besar. Malah aku sudah tahu rahasiamu. Kok nggak sungguhan pacaran sama polisi itu? Andai aja kalian sungguhan pacaran, pasti aku akan sangat bahagia. Oke, kau berjuang untuk kebahagiaanku, bukan? Aku pun akan melakukan hal yang sama. Akan kuusahakan agar hubunganmu dengan Mas Diki menjadi hubungan sungguhan. Bukankah pemuda itu sangat mencintaimu? Malah mempelajari laporan keuangan tokoku dengan mudah, apalagi dia memang kuliah jurusan yang sama. Gadis itu begitu antusias memahami semuanya. Ya Allah, ini orderan semalam loh, belum dikirim. Malah memeriksa daftar orderan. Jangankan dikirim pesanan, dibalas aja belum, sahutku. Usaha kamu maju banget loh, Mel. Jangan disia-siakan ini. Pelanggan itu nomor satu, perlakukan mereka seperti raja. Kemajuan suatu usaha terletak pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terletak pada pelayanan kita, terangnya berceramah. Persis seperti seorang dosen yang sedang menerangkan materi kepada mahasiswanya. Baik Bu, kemarin itu kamu tahu kan, aku sibuk banget. Nggak ada yang menghandle toko, kasirku yang sekaligus tenaga administrasi nggak kerja, dia ikut ke persidangan, malah kejadian nusuk Mas Gilang. Kasihan sebenarnya ngelihat dia, tapi gimana, dia sih percaya aja sama mulut manis laki-laki. Iya, beda sama kamu lah. Kalau kamu jangankan ucapan dusta, ucapan jujur kamu nggak percaya. Maksudnya, kok jadinya ke aku sih, malah mendelik. Nggak apa-apa, lupakan, sahutku mengelak. Kamu suka berfilsafat sekarang ya, tuduhnya tertawa renyah. Lah, aku tinggal dulu ya, kamu lanjut deh ngurus orderan itu, udah paham kan caranya? Beres, tenang aja, mulai sekarang tokomu aman di tanganku, ucap malah kembali fokus ke layar laptop. Baru saja aku hendak masuk ke dalam rumah, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Semula kukira hanya pelanggan, aku melanjutkan langkah yang sempat terhenti. Saat deru mobil terdengar menjauh, aku menoleh ke arah gerbang. Seorang lelaki tinggi berjalan menuju rumah. Mobil yang mengantarnya telah pergi. Siapa dia? Bab 75. Kedatangan mantan abang ipar. Seorang lelaki tinggi berjalan menuju rumah. Mobil yang mengantarnya telah pergi. Siapa dia? Sepertinya dia tadi naik taksi online. Perawakannya seperti ku kenal. Dia semakin dekat. Ya ampun, itu kan Mas Fajar, kakak iparku. Ngapain dia kesini? Bukankah dia seharusnya pergi ke rumah sakit? Mas Fajar baru datang. Jam berapa landing tadi? Sapaku menyambutnya.
Laki-laki itu tidak membalas sapaku. Langkahnya panjang-panjang masuk ke dalam rumah. Ibu yang mendengar ada tamu langsung datang menyambutnya. Nak Fajar, kapan datang? Sapa ibu mengulurkan tangan. Tadi pagi bu, ibu di sini juga. Katanya menatap sekeliling rumah sambil menghenyakkan tubuh di sofa. Aku dan ibu mengikutinya. Iya, ibu juga tinggal di sini sekarang. Nemenin Melur, dia punya anak kecil, sekalian bisa ngawasi cucu. Jawab ibu. Oh begitu, syukurlah kalau Melur tinggal di sini. Kalaupun keluar dari rumah, setidaknya dia tinggal di rumah papa juga. Aku dan ibu saling bertatapan. Mas Fajar belum tahu kalau rumah ini sudah dijual. Entah bagaimana cara memberitahukannya. Kenapa ponselmu nggak aktif? Berkali-kali aku nelpon kamu, tapi tetap nggak aktif. Tanyanya kemudian. Ya, bagaimana bisa aktif? Nomor dia sudah kublokir. Jujur, aku malas sekali berurusan dengan kakak iparku ini. Aku nggak mau dilibatkan lagi dalam urusan keluarganya. Aku mau bebas. Sayangnya aku harus menunggu 6 hari lagi hingga keputusan gugatanku. Andai surat pisahku sudah keluar, aku akan mengusir mantan iparku ini sekarang juga. Mel, kau dengar apa yang aku tanyakan? Kenapa ponselmu nggak aktif? Ulangnya mengagetkanku. Oh iya mas, maaf, aku lupa mengaktifkannya. Mas Fajar baru landing langsung ke sini ya? Kok Mas Fajar tahu aku tinggal di sini? Aku dari rumah sakit, udah ketemu mama dan papa. Aku juga sudah bertemu Gilang, tapi dia masih belum sadar juga. Aku mencarimu di rumah sakit. Kau kemana aja? Kenapa gak menjaga papa dan mama? Ya, aku sibuk banget mas, tapi tadi pagi aku udah ke rumah sakit kok. Untung ada si Harum itu sama ibunya. Kalau tidak, entah bagaimana nasib mama. Jadi Mas Fajar sudah bertemu dengan perempuan itu? Tanyaku mulai paham. Ya, dia dan ibunya yang telah mengurus semuanya. Dia yang ngurus operasi mama, yang jagain papa, juga jagain Gilang. Padahal aku sudah minta tolong sama kamu agar ngurus semuanya sampai aku datang. Tapi kau tidak peduli. Untung Gilang mempunyai calon istri yang baik. Meskipun dia hanya mantan pembantu, setidaknya dia lebih berhati nurani daripada kau. Rupanya Mas Fajar sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Mas menuduhku tanpa menyelidiki segalanya terlebih dahulu. Baiklah, terserah Mas Fajar. Aku tidak bisa mempengaruhi pemikiran Mas Fajar. Aku siap dengan segala tuduhan terburuk sekalipun. Lalu kenapa kau menolak memberikan nomor PIN ATM Gilang kepada mereka? Bukankah mereka memintanya dengan baik-baik padamu? Nomor PIN itu ada padamu. Kau yang mengetahuinya karena kau istrinya. Tapi saat Harum mau membayar biaya rumah sakit papa, karena papa hari ini sudah boleh pulang, kau tidak mau memberinya. Apa maksudmu? Oh, jadi maksud kedatangan Mas Fajar ke rumah ini adalah untuk meminta nomor PIN ATM Mas Gilang. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa meski muter-muter dulu? Sergahku. Iya, itu tujuan utamaku, tapi aku juga butuh penjelasan. Kenapa kau menahan nomor PIN-nya? Baik, kalau memang Mas Fajar mau tahu, tapi aku rasa Mas Fajar tidak akan percaya dengan alasanku, karena Mas Fajar sudah mendengar ocehan perempuan busuk itu duluan. Kau mau menguasai semua uang Gilang, iya? Karena kau yakin Gilang pasti akan mati. Kau bahkan berdoa supaya dia mati, iya kan? Aku nggak menyangka kau bisa berubah seperti sekarang, Melur. Dulu aku begitu percaya padamu. Kuserahkan keluargaku di tanganmu. Rupanya kau memanfaatkan kepercayaan kami semua. Kau malah main gila dengan laki-laki lain. Sekarang kau gugat pisah adikku. Kejam kau, Mel. Mas seorang pendidik bukan? Nggak nyangka kalau pemikiran Mas sebiji itu. Mas bisa menyimpulkan tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Nak Fajar, jangan ikut memusuhi kami kalau mau menyelamatkan keluargamu. Tapi kalau Nak Fajar juga mengajak perang dengan kami siap. Meskipun aku hanya seorang janda, Melur juga bakal jadi janda. Tapi kami tidak takut menghadapi kalian semua. Di sini anakku yang disakiti. Gilang berselingkuh di rumahnya sendiri, berzina di kamar Melur, bahkan ingin menikahi perempuan itu. Pembantunya sendiri. Melur harus bagaimana? Diam saja begitu. Gilang begitu karena Melur tidak peduli lagi padanya. Wajar dia mencari perempuan lain. Mas Fajar membela keluarganya. Itu menurut keluargamu. Siapa yang berbicara begitu? Perempuan itu? Ibunya atau ibumu? Teriak ibu semakin emosi. Jadi maksud ibu mereka berdusta? Mas Fajar mengernyitkan kening. Terserah kau percaya atau tidak omongan kami. Tidak penting buat kami saat ini. Yang jelas aku jamin anakku tidak pernah selingkuh dengan lelaki manapun. Kalau memang ada, tunjukkan bukti-buktinya padaku. Saat ini juga tidak aku akui dia sebagai anak. Bila memang terbukti dia selingkuh, tantang ibu berapi-api. Jadi maksud ibu itu semua tidak benar. Terus foto-foto yang Melur mendatangi pacarnya di pantai rehab itu,
Benar Mas, foto-foto itu memang benar Aku mengunjungi temanku yang sedang direhab, tapi dia bukan pacarku. Kami tidak punya hubungan apa-apa. Tapi kalau Mas Fajar percaya, tidak juga tidak apa-apa. Nggak penting buatku, sahutku dingin. Dan perlu kau ketahui, rumah ini bukan rumah orang tuamu lagi. Rumah ini sudah dijual oleh adik kesayanganmu itu. Lalu dibeli oleh teman Melur. Melur di sini hanya ngontrak, tegas ibu, mengagetkan semuanya. Apa? Mas Fajar melonjak. Aku hanya bisa mendelik kepada ibu. Kenapa dia mengatakan itu sekarang, saat yang kurang tepat? Apa maksud Gilang menjualnya? Untuk apa uangnya? Tanyanya dengan raut wajah penuh kecewa. Maaf Mas, sebenarnya itulah alasan utama saya tidak memberi nomor PIN ATM itu kepada Harum dan ibunya. Saya pikir masih ada sisa uang penjualan semua toko dan kendaraan itu disimpan Mas Gilang di dalam. Saya juga tidak mengecek ke bank. Kalau saya beri kepada mereka, saya khawatir mereka akan menghambur-hamburkannya seperti yang sudah-sudah. Penjualan semua toko dan kendaraan, maksudnya apa? Awalnya hanya uang tabungan mama dan papa yang dihabiskan Mas Gilang dengan selingkuhannya itu. Mama juga kena serangan jantung karena hal itu. Begitu papa dan mama sekarat di rumah sakit, Mas Gilang menjuali semuanya Mas. Sepertinya yang tersisa hanya rumah yang di Medan. Mobil papa juga sudah dijualnya. Kau bercanda kan? Itu semua cuma hayalanmu kan Mel?